Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Amril Akbar dari jurusan Agroekoteknologi kelas A. Oke, saya akan mempresentasikan hasil resume saya dari materi morfologi tumbuhan, daun dan buah. Fungsi daun bagi tumbuhan. Fungsi utama: tempat berlangsungnya proses fotosintesis menghasilkan bahan organik. Tempat masuknya CO2 dari atmosfer sebagai bahan baku fotosintesis. Menguapkan air transpirasi melalui stomata daun. Tempat berlangsungnya proses respirasi oksidasi bahan makanan menghasilkan energi. Bagian-bagian daun: 1. Upih Pelepah vagina. 2. Tangkai Petiolus. 3. Helaian lamina. Kelengkapan daun: daun lengkap, helaian, tangkai dan upih. Contoh daun pinang. Daun tidak lengkap, salah satu atau dua bagian tidak ada. 1. Daun bertangkai, ada helaian dan tangkai. 2. Daun berupih, ada helaian dan upih. 3. Daun duduk sesilis, hanya helaian, biduri. Tangkaian daun Petiolus. Fungsi pendukung helaian daun. Bentuk: bulat, tidak berongga, bulat berongga. Pipi tepi bersayap, bersegi, setengah lingkaran, menebal pada pangkal dan ujung, menebal di bagian pangkal. Tangkai daun menyerupai helaian daun. Filotaksis (duduk daun pada batang). Terminologi: nodus buku, tempat melekatnya daun pada batang. Internodus, ruas, daerah di antara dua nodus berurutan. Filotaksis duduk daun pada batang. 1. Tersebar sparsa. Setiap nodus ada satu daun, sendok-sendok. Berseling bergantian, alternate disticha. Setiap nodus ada satu daun, antara satu daun dengan daun berikutnya, terletak bergantian pada posisi kiri dan kanan. Spiral melingkar, tersebar mengelilingi batang. 2. Berhadapan oposita. 2 helaian daun pada setiap nodus pada proses berhadapan. Contoh: jabon, bengkat. 3. Berhadapan bersilang, decussata. 4. Berkarang, verticillata. Lebih dari 2 daun pada setiap nodus. Contoh: pulai. Bentuk ujung dan pangkal daun. Ujung daun apex. 1. Runcing lancip acutus. 2. Meruncing acuminatus. 3. Tumpul obtusus. 4. Berlekuk emarginatus. 5. Terbelah retusus. 6. Berduri mucronatus. Pangkal daun basis. 1. Runcing lancip acutus. 2. Rompang terpotong truncatus. 3. Tumpul obtusus. 4. Bertekuk emarginatus. 5. Terbelah retusus. 6. Membulat rotundatus. 7. Memeluk batang, amplexicaulis. Bentuk tepi daun: bergerigi serratus, bergerigi ganda biserratus, dentatus bergigi, beringir crenatus,
bergelombang undulatus, berombak repandus sinuatus, berlekuk lobus, bercanggap vidus, terbagi vanitus. Permukaan daun laevis, halus licin, nitidus, mengkilap, opacus suram, glaucus, kebiruan ada lapisan lilin, scabrous kasap, rugosus keriput, urat daun tenggelam, bulatus berbungkul, keriput besar, glandular berkelenjar, lepidus berisik, lapsus gundul tidak berisik, pubescens berambut pendek lembut, pilosus berambut halus, hespidus berambut halus kaku, hirsutus berambut panjang kaku, hericius berambut padat lunak, lanatus berambut panjang ikal seperti woli, tomentosus berambut pendek salin menjalin padat. Modifikasi daun. Braktea sama dengan daun pelindung pada perbungaan. Brakteola sama dengan daun pelindung pada tangkai bunga. Epicalix, kelopak tambahan pada H. tilaceus. Flodium, tangkai daun melebar seperti daun pada Acacia Magium, Acacia auriculiformis. Glauma, braktea pada satu spikula pada Poaceae. Lemma, braktea bagian luar pada satu violet. Palea, braktea bagian dalam pada satu floret. Daun sisik. Spata, braktea menutupi suatu perhubungan. Duri, tonjol tangkai tulang daun. Tendril, sulur, raksis, anak daun atau ujung daun yang melingkar untuk memanjat. Rambut kelenjar pada insecure pada Drosera. Tulang daun utama, dalam kurung, tulang daun primer, tulang daun kedua, tulang daun sekunder, tulang daun ketiga, tulang daun tersier. Alat tambahan pada daun. 1. Daun penumpu stipula untuk melindungi kuncup muda. 2. Sulur tendril sebagai pengait. 3. Selaput bumbung ochrea menyelubungi pangkal ruas batang. 4. Ligula, lidah-lidah terdapat pada batas antara lamina dan morfologi tumbuhan buah. Ikhtisar tentang buah. Buah pada tumbuhan dapat dibedakan menjadi dua golongan, yaitu buah semu atau buah tertutup, yaitu jika buah itu terbentuk dari bakal buah beserta bagian-bagian lainnya pada bagi bunga itu, yang malah menjadi bagian utama buah ini lebih besar, lebih menarik perhatian, dan seringkali bagian buah yang bermanfaat dapat dimakan, sedangkan buah yang aslinya kadang-kadang tersembunyi. Buah sungguh atau buah telanjang yang terjadi dari bakal buah, dan jika ada bagian bunga lainnya masih tinggal, bagian ini tidak merupakan bagian buah yang berarti. Buah semu tunggal, yaitu buah semu yang terjadi dari satu bunga dengan satu bakal buah. Pada buah ini, selain bakal buah, ada bagian lain bunga yang ikut membentuk buah. Buah semu ganda ialah jika pada satu bunga
terdapat lebih dari 2 bakal buah yang dapat tumbuh secara bebas satu sama lain dan tumbuh menjadi buah. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.